Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Pada sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita sanjungkan. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, serta taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kajian Michael Bu ini yang kita laksanakan sebulan sekali. Salawat serta salam kita sanjungkan dari bahan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya yang senantiasa selalu berusaha untuk taat dan patuh menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga pula kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini dimulai, seperti biasanya kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian pagi hari ini diberikan kelancaran dan kita sebagai jamaah kajian Michael Bu ini diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohaninya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Ala hadiniyah wa kuliniyatin sholihah wa ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sepertinya Pak Ustadz juga sudah hadir, guru kita. Mari saja kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari saja kita dengarkan, kita simak materi yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita, Bapak Ustadz Ujung Furqon. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suaranya putus-putus, Ustaz. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah pada kita ini bisa kita maksimalkan untuk taatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariatnya. Dan kita berharap nantinya di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu, jamaah online UCB, sehat semua ya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting sehat dulu ya, Pak ya. Yang lain-lainnya belakangan. Ya. Mau lunas utang dulu atau sehat dulu, Pak? Sehat dulu. Semuanya. Sehat. Sehat dulu, Pak. Itu. Utang lunas sampai sakit-sakitan kan sedih sebenarnya. Ya, insya Allah kalau utang, kalau badan sehat, itu kan, ya kita bisa menikmati ini kan, nikmat yang bisa diberikan oleh Allah ini kan, salah satunya nikmat lunas utang. Yang bisa merasakan nikmat lunas utang itu kan yang udah lunas utangnya ya, berlaku ya. Iya, Ustaz. Ya, insya Allah, ya, kalau semua kita syukuri, ya, itu menjadi kenikmatan buat kita. Setiap masalah yang menimpa kita, setiap ujian yang menimpa kita, itu pasti yang terbaik buat kita. Karena kita yakin bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik buat hambanya. Tinggal hambanya aja yang mensikapinya. Seberat-berat ujian kita, gitu ya. Seberat-berat masalah kita, masih ada yang lebih berat lagi masalah yang lain. Kan? Insya Allah. Kita lanjut ke materi bab berikutnya ya. Ini masih pembahasan terkait dengan nafsu ya. Masuk ke pembahasan bermusuh-musuhan. Ya. Bermusuh-musuhan itu apa ya? Ya bermusuh-musuhan begitu. Ngambek-ngambekan itu ya bahasanya. Kalau anak kecil mata wawuhan gitu. Kata kumnya, naon dah. Kalau anak kecil itu ribut gitu kan, berantem, orang tuanya ikut-ikutan. Terkadang itu anaknya udah main bareng, orang tuanya masih ribut, masih musuh-musuhan. biasanya begitu gitu kan. Bocahnya udah main bareng, emaknya masih kagak mau nyapa-nyapa orang tua. Nah, ya pasti semua mengalami apa namanya itu kondisi ya bermusuh-musuhan gitu. Gitu. Bilang mah ribut gitu. Bermusuh-musuh. Entah itu apa namanya itu musuhan sama keluarga, musuhan sama temen, kan itu tadinya deket banget itu temen ngopi, sekarang mah kalau ketemu wah udah kayak kagak kenal baik begitu. Itu musuhan namanya. Apalagi kalau udah masuk keluarga urusan bab waris, wah itu potensi ributnya itu kencang banget
gitu ya. Itu kan. Satu aja keluarga itu nggak setuju, itu hak waris itu nggak bisa kebagi gitu, nggak bisa kebagi. Akhirnya juga ribut aja urusan keluarga itu, nggak ada tenangnya. Padahal waris itu kan barang cuma dikasih doang sama orang tua kita ya, bukan barang menang beli begitu. Barang menang dikasih aja, dapat dikasih aja ribut, gitu. Apalagi barang sendiri gitu. Ini kebanyakan keluarga itu ya itu eh, bermusuh-musuhan itu ya hanya gara-gara tadi kebanyakan dalam waris gitu. Nah ini kira kita coba untuk memahami bahwa bermusuh-musuhan itu hukumnya haram, ya, tidak boleh. Tinggal bagaimana nanti kita mensikapinya. Ini kalau orang musuhan itu enak nggak Pak Tabu? Orang musuhan enak nggak? Nggak ada yang enak. Enak. Orang musuhan itu nggak enak. Gitu. Panas Tapi hati. pernah kita, iya. Tapi pernah kita lihat itu musuhan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun bisa gitu ya. Sampai anak keturunannya diturunin juga musuhannya. Manusia itu kan yang mudah kena tipu daya setan. Nih, dalam hadis ya Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu dia kata la taqat la taqatu, gitu. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Wala baru saling bermusuhan. Wala tabaghadu saling membenci. Wala tahasadu saling mendengki. Wa kunu ibadallah ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa salas. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjauhi atau memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Tuh, Pak, Bu. Ya, kita ini umatnya Kanjeng Nabi, hambanya Allah. Gitu kan. Setiap hamba Allah itu adalah saudara. Ya. Setiap muslim itu saudara. Gitu. Kita nggak boleh apa? Nggak boleh saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan, saling membenci, saling mendengki. Dengan jadi di sini Rasulullah ngasih batasan. Dengan Fauqa salas apa? Nggak boleh lebih dari 3 hari. Begitu. Kalau lagi ngambek, jangan lama-lama. Apalagi sama istri. Dengan padakum ya, sama istri nggak boleh lama-lama kalau ngambek. Begitu. Begitu pula istri sama suami jangan lama-lama juga. Begitu. Emang enak tinggal serumah, ambek-ambekan. Enak nggak padakum? Nggak enak lah, tumpok. Kagak, kagak enak lah. Ya paling ngikutin hawa nafsu doang. Puas saja, biarin gue kunciin di luar sana. Kagak pulang sekalian dah begitu. Wah itu setan girang banget. Makanya dalam keluarga itu ya paling kagak istri sama suami itu saling ngertiin. Kalau istrinya lagi kelihatan ngambek gitu kan, ya kita diem baik, canda-candain. Masih ngambek juga tinggalin pergi. Kita balik lagi. Ya gimana caranya dalam keluarga itu suasana itu nggak ada suasana saling bermusuhan.
Apalagi memboikot. Diboikot. Orangnya diboikot, duitnya kagak, watakum ya. Udah nggak usah pulang sekalian, tapi duitnya sini. Yang Tinggalin. diboikot orangnya. Uang belanja kagak diboikot. Ya. Jadi di sini Rasulullah memberi batasan buat kita bahwa ketika kita bermusuh-musuhan itu tidak boleh lebih dari tiga hari. Ya. Jadi ada juga hadis lagi yang menguatkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Turidul a'malu fi kulli isnain wa khamis." Gitu. Jadi amal manusia itu akan dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Wa yaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaumi likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Gitu. Gitu. Allah di hari itu akan memberikan ampunan kepada setiap orang yang tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu apapun. Gitu. Illa ya, imro'an kanat bainahu wa baina akhihi sahna'u. Kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Itu gak diampunin dosanya. Jadi setiap hari Senin dan Kamis itu amal kita dilaporkan. Dan di hari itu dengan itu mendapatkan ampunan di situ. Kecuali hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan yang tidak mempersekutukan hamba yang tidak mempersekutukan Allah. Itu diampuni dosanya. Kecuali siapa? Kecuali orang yang bermusuhan. Makanya orang yang bermusuhan itu kagak diampuni dosa-dosanya. Udah nggak enak aja. Gitu kan. Fayuqalu udruku hadaini hatta yastoliha. Gitu. Allah berfirman kepada malaikat di situ, tinggalkanlah dua manusia itu hingga keduanya berdamai. Jadi apuran amalnya itu nggak dikasih ke Allah. Kita tinggalin itu orang itu yang diribut begitu. Atau kan sedih ngeliatnya. Yang lain mah pada diampuni dosa mau. Ini mah tinggal yang mereka dilaporin dosanya nggak diampuni. Ribut aja kerjanya. Bermusuhan. Jadi kalau kita melihat diri kita gitu, jangan sampai kita ini punya musuh begitu. Usahakan begitu. Sekecil apapun urusan kita, jangan sampai meninggalkan persepsi ke orang, meninggalkan pemahaman ke orang yang akhirnya orang itu memusuhi kita. Apalagi kita, diri kita ini harus benar-benar waspada dengan gitu. Waspada apa tadi? Jangan sampai kita punya musuh. Gitu. Ya berbeda kalau musuhnya orang kafir ya, kan ini kan sama saudara. Gitu. Orang kafir, apalagi kafir harbi. Gitu. Israel, Yahudi, lanatullah itu musuh kita, musuh umat bersama kan begitu. Waalaikumsalam. Itu. Dari Abu Ayyub radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasil layali. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam.
keduanya bertemu tapi satu sama lain saling memalingkan muka itu. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Ini orang ribut kan begitu. Orang musuhan kan begitu. Kalau ketemu boro-boro mau senyum gitu. Yang ada malingin muka. Gitu. Begitu ya Pak ya, Bu ya. Gitu kan. Kalau orang ribut senyum-senyum nggak kalau ketemu? Muka asam. Mukanya udah sepet aja ngeliatnya. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang paling pertama membacakan salam. Tuh. Harusnya begitu. Kalau ketemu saudara itu jangan bermuka masam atau memalingkan muka. Itu tandanya orang lagi musuhan. Dan yang terbaik sebenarnya sesama muslim itu yang paling pertama ngucapin salam. Gitu. Yang terbaik. Kita punya teman lagi nongkrong, ya, Assalamualaikum. Ketemu di jalan papasan itu ya. Yang pertama kali. Jadi apa ya rebutan kita ngucapin salam. Begitu. Jadi eh, memboikot ya, memusuhi dengan seorang dengan apa namanya itu eh, sesama muslim itu hukumnya gitu. Ya, tapi kalau untuk yang bermaksiat ya nanti itu boleh gitu. Itu orang maksiatnya luar biasa. Karena Rasulullah dulu juga pernah memboikot sahabat itu dengan 3 orang sahabat ketika di perang Tabuk beliau nggak ikut diboikot. Salah satunya Ka'ab bin Musa, bin Mu'az, Ka'ab diboikot oleh Rasulullah gitu kan. Tapi nggak lama kan gitu. Setelah itu Rasulullah eh, apa namanya menyapanya kembali. Jadi batas waktu kita ya untuk bermusuh-musuhan itu cuma di batas berapa? Tiga Tiga, malah. 3 hari, 3 hari 3 malam itu. Itu ya. Itu terkait dengan sikap musuhan. Nah, sini perlu kita jaga nafsiah kita, Pak. Apalagi, mohon maaf, dengan di musim ini kan banyak pelakor nih, kan begitu. Hmm. Banyak pelakor, dengan pelaku ngaku korban, Korban. gitu kan. Jadi eh, yang kena riba itu kan, atau yang bermain dengan riba, ini segera merubah dirinya dengan sifat memusuhi itu tadi itu harus jauh-jauh. Karena apa? Banyak teman-teman yang berhutang itu kadang menjauh dengan yang menghutangi itu. Itu kebanyakan. Padahal yang ngutangin ya biasa-biasa aja kan itu. Nah kalau yang dihutangin kayak musuhan begitu, takut deket. Ya. Karena apa? Takut ditagih. Untuk kayak orang musuhan begitu. Gitu. Kalau ditagih kadang marah-marah. Begitu. Udah tahu gak punya duit, lu nagih-nagih. Ya kan orang nagih kan biasa. Kan gitu kan. Dan dulu ente datang ke rumah saya, pinjam duit baik-baik. Ngomongnya enak-enak kan. Gua kasih. Nah sekarang kenapa kita tagih kok ujungnya yang jadi nyolot kan gitu. Bukannya minta maaf kan gitu kan. Nah mungkin di sini teman-teman yang masih punya hutang, piutang, segera mendekatkan diri, saling mendekatkan diri begitu. Insya Allah akan dimudahkan semua. Gitu. Dengan apa debt collector yang datang ke rumah, jangan dianggap musuh, anggap teman aja. Begitu. Lebih enak gimana Pak? Lebih enak dianggap teman, dianggap musuh. Dianggap teman. Anggap teman, gitu kan. Datang organisasi ngobrol,
bikinin kopi, teh. Gitu. Kalau dianggap musuh ya dia ribut mulu. Ya lu kabur gitu. Datang ke bank, ya datang aja. Gitu. Nggak usah takut. Gitu. Sama kayak dulu waktu minjem duit ya, semangat begitu ya. Pakaian rapi. Gitu. Sebelum berangkat dari rumah udah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sukses ya mah. Ya Pak, sama doain biar cair begitu. Diem dia tangannya. Berangkat ke bank cair. Waduh, alhamdulillah mah cair nih. Alhamdulillah Pak. Kita bisa usaha, kita bisa ini. Udah gitu ya dulu ya. Ya, Senang syukuran. banget. Bikin syukuran gitu kan. Santunan. Itu belum apa. Udah habis duitnya. Belum buat usaha itu kan. Udah gagal fokus gitu ya. Makanya dengannya belajar kita ini kita biar eh, banyak ilmu, bisa memahami mana kesalahan, mana yang salah dan mana yang benar. Kalau usaha itu apa, belum pasti berhasil, Ya. belum pasti sukses, begitu. Kalau orang usaha pasti sukses pada usaha semua orang. Hutang itu pasti, Pasti bayar. pasti harus dibayar. Jangan sampai kita mengorbankan yang pasti itu urusan yang tidak pasti. Bukan berarti kita ini nggak boleh usaha, bukan. Tapi harus usaha ini harus pakai yang pasti-pasti, yang tadi yang jelas, yang benar. Gitu ya. Hutang pakai riba pasti, gitu ya. Hutang nggak pakai riba pasti harus dibayar. Gitu. Jadi dan banyak juga usaha ya itu yang nggak usah pakai modal banyak kan gitu. Tinggal kita ilmunya belum dapat. Gitu. Ya, jadi kembali lagi ke pembahasan bahwa bermusuh-musuhan itu sebuah amalan yang memang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan batas amarah kita, batas kita untuk bermusuh-musuhan itu maksimal 3 hari. Jangan lama-lama. Karena pada dasarnya itu orang musuhan itu yang tanpa jelas itu ya bawaan nafsu aja, bawaan setan aja kan. Gitu. Ya. Kita lanjut lagi Pak Tagum ya. Bab lain Baik. bahasanya. Ini. Panjang ini, bab yang ini. Ya apa kita lanjutin dah. Oke. Masuk ke pembahasan berikutnya adalah memaki dan melaknat. Itu. Ya kalau bermusuh-musuhan itu nggak jauh dari makian dan laknatan. Kalau orang musuhan, orang berantem, orang ribut itu nggak jauh dari caci maki. Tumpah serapah. Iya. Melaknat orang yang terpelihara dari kesalahan, hukumnya haram berdasarkan ijma kaum muslim. Ya. Melaknat orang yang terpelihara dari kesalahan, ya orang yang baik, dilaknat itu hukumnya haram. Adapun orang yang ada melaknat orang yang memiliki sifat-sifat tercela, ya itu boleh. Ya. Dia yang suka maksiat itu boleh dilaknat. Nanti ada dalil-dalilnya. Tapi kalau orang yang terpelihara dari kesalahan, dia orangnya itu hanif, baik, taat, kemudian kita laknat, itu hukumnya haram. Gitu. Seperti ungkapan soal semoga Allah melaknat orang-orang yang zalim, kafir dan fasik itu boleh. Ya. Melaknat orang-orang Yahudi itu boleh. Orang Nasrani itu boleh. Karena Allah pun sendiri yang melaknat kan. Allah melaknat apa bagi kita. Nah, yang pertama yang kita bahas terkait dengan dalil tentang keharuman melaknat seorang
muslim sejati, gitu ya. Nanti menolak, melaknat seorang muslim sejati, muslim yang taat. Hadis dari Abu Zaid Sabit bin Dahab Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, Rasul bersabda, walana nul mu'mini faqatlihi, melaknat orang yang beriman sama dengan membunuhnya. Jadi kita melaknat orang yang beriman itu, di sini Rasulullah mengatakan seperti apa? Membunuhnya, sama dengan membunuhnya. Tafaq alaih. Kemudian hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul bersabda di sini, la yakunul la'anun dan syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang suka melaknat, gitu. Suka melaknat orang yang beriman ya, orang yang suka melaknat orang beriman tidak akan menjadi pembela ya, bagi yang lain dan tidak akan menjadi saksi di hari kiamat. Jadi antepin baik begitu. Orang udah enak-enak ngaji, udah bener-bener ngaji, udah bener, masih di apa? Diomong-omongin. Gitu. Caci maki, dilaknat. Gitu. Gitu. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasul bersabda di sini, sibabul muslimi fusukun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan, muttafaq alaih. Tuh. Orang berjuangkan syariat Islam kafah dengan untuk menegakkan daulah khilafah dalam bentuk menegakkan daulah ya, syariat Islam ya dalam bentuk daulah khilafah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ini masih dicaci maki. Teroris kayak radikal kayak gitu. Walah lo baru ngaji aja sok tahu. Ya begini nih kan begitu. Itu dikatakan Rasulullah itu sebagai orang-orang fasik. Jadi menjaga lisan kita untuk mencaci maki, melaknat seorang muslim yang takwa, itu hukumnya haram. Mencaci, melaknat seorang muslim yang takwa, itu seperti halnya kita membunuhnya, kan begitu. Kemudian hadis Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, Rasul bersabda di sini, inna min akbaril kabair an yal'anar rujuli walidayhi. Di antara dosa yang paling besar ya, adalah seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rujulu walidayhi. Wahai Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana seorang bisa melaknat kedua orang tuanya? Kan gitu. Akhirnya nggak masuk nalar, gitu kan. Sahabat itu bertanya, mana ada anak itu melaknat orang tua? Kalau sekarang banyak Pak ya. Melaknat langsung orang tua banyak gitu ya. Nah, zaman sahabat dulu berpikir, mana ada orang muslim, orang yang beriman itu melaknat orang tuanya itu. Gitu. Itu bertanya ke Rasulullah. Dan Rasul menjawab, qala wasubbu aba ar-rujuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummuhu wa yasubbu ummahu. Rasul bersabda, yaitu jika memaki-maki orang bapak orang lain, kemudian orang itu membalas memaki bapaknya, dan jika ia memaki ibu orang lain, kemudian orang itu membalas memaki ibu. Ini maksudnya yang dikatakan dosa namanya itu dosa yang paling besar itu ketika kita memaki orang tua si fulan, kemudian si fulan itu memaki orang tua kita, itu yang dimaksud. Gitu. Saling balas. Nah, jangan sampai kita memaki orang tua
orang lain, dengan karena itu akan bisa tadi itu kembali ke kita. Ketika orang itu memaki orang tua kita, itu sama halnya kita itu memaki orang tua kita, begitu. Tapi kalau orang lagi ributnya nggak terkontrol begitu, dasar lo anaknya si ini kan begitu, dibalas sama dia, kan gitu. Itu sama halnya kita memaki orang tua kita, begitu. Ini sesuatu. Jadi di antara dosa yang paling besar adalah seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya seperti apa? Ya ketika seorang itu melaknat orang lain dan kemudian melaknat orang tuanya, kemudian orang lain itu melaknat orang tua kita, seperti itu yang dimaksud dalam hadis. Ya kalau ribut, kalau melaknat itu ya jangan sampai apa namanya itu kita memaki-maki orang lain gitu, sehingga mereka itu tidak apa eh, melaknat atau memaki orang tua kita. Begitu. Kita lanjut Pak Takum ya. Lanjut. Ya. Panjang. Ya. Adapun dalil kebolehan melaknat orang yang memiliki sifat-sifat tertentu yang tercela. Nah ini tadi kan kita mengharamnya dalil-dalil tentang keharaman melaknat seorang yang beriman, melaknat orang-orang yang berbuat baik, begitu. Nah ini sekarang kita dalil-dalil terkait dengan kebolehan melaknat orang yang memiliki sifat tercela. Itu. Dalam surah Al-Maidah ya disampaikan di ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknati orang-orang kafir dan Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir. Surat Al-Ahzab. Kama la'anna ashabas sabt. Sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Ini orang-orang Yahudi. Ya. Yahudi itu ibadahnya di hari Sabtu. Laknatullahi alal kadhibin. Supaya laknat Allah ditimpa pada orang-orang yang dusta. Ala laknatullahi ala dhalimin. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Aulaika yal'anuhumullahu yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Jadi dalam pembahasan kemarin itu orang yang dusta, orang yang itu kan seluruh isi bumi dan isi langit itu melaknat dia. Kan begitu. Ini luar biasa. Jangan sekali-kali kita ini berbuat zalim, berbuat fasik. Karena orang zalim dan orang fasik itu Allah melaknatnya. Kan begitu. Kemudian ada juga dari hadis itu kan Aisyah radhiyallahu yang berkata Rasul bersabda la'anallahul yahudu wan nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Kemudian hadis radhiyallahu ya, hadis dari Umar radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah bersabda la'anallahul yahuda hurrimat alaihim suhum fahamaluha faba'uha. Semoga Allah melaknat kaum Yahudi, telah diharamkan kepada mereka lemak babi, tapi mereka menjadikannya sebagai hiasan dan menjual. Muttafaq alaih.
Ya. Kemudian dari hadis Abu Hurairah, dia berkata Rasul bersabda, "Lanallahu syariq yasriku baydata fatuqata'u yadahu yaduhu wa yasrikul haila wa tuqata'u yadahu yaduhu." Semoga Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian tangannya dipotong, dan mencuri tambang atau tali kemudian tangannya dipotong. Jadi perbuatan mencuri itu dilaknat oleh Allah. Itu ya. Para koruptor dan pencuri-pencuri juga itu semua. Hadis Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, "La'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustausilah wal wasimah wal mustausimah." Nabi SAW melaknat orang yang menyambung rambut dan orang yang meminta disambung rambutnya. Juga orang yang membuat tato dan meminta dibuatkan tato. Ini zaman sekarang ini kan mama itu kan yang modern itu kan nyambung rambut gitu ya. Ada Pak Takum ya nyambung rambut ya? Masih Biasanya banyak, begitu. masih banyak. Nyambung rambut, terus pakai tato. Itu dilaknat itu. Nabi melaknat di situ. Orang yang bertato, orang yang nato, dan orang yang minta ditato. Orang yang menyambung rambut dan orang yang menyambung rambut. Itu dilaknat oleh Nabi. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas, ya, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, "La'ana Rasulullah SAW al-mutasabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasabbihati minan nisa'i bir rijali." Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Banci begitu, LGBT begitu. Banyak ya, banyak sekarang, jangankan sekarang, dari zaman Nabi Lut juga udah ada. Di Depok ini angkanya udah 5.000 Pak, kurang lebih. Takut. Ya, LGBT ini kan begitu. Ya kalau ada 2.000 banci turun di Margonda Pak Takum, rame nggak Pak Takum? Wah, geger itu. Ya. Ada apa? Ada pawai banci. Siapa yang membubarin 2.000 orang di situ? Begitu. Kan banci kalau marah kan bahaya begitu. Itu dilaknat. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Begitu. Ya. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan, "La'ana Rasulullah SAW al-mutasabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasabbihati minan nisa'i bir rijali." Nabi telah melaknat laki-laki yang meniru sifat-sifat wanita dan wanita yang meniru sifat-sifat laki-laki. Beliau bersabda, "Usirlah mereka dari rumah kalian." Tuh. Ini Rasul namanya. Ini laknat. Hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, "La'ana Rasulullah SAW man masalah bil hayawani." Rasulullah SAW telah melaknat orang yang mencincang binatang. Maksudnya mencincang binatang ini yang masih hidup dipotong-potong begitu, nggak disembelih, dicincang gitu langsung. Ya kalau ayam kan kalau bisa sembelih nggak dicincang, gimana masaknya kan begitu. Ini maksudnya tanpa disembelih. Ada orang-orang yang kafir itu kan apa, makan babi, makan anjing, nggak disembelih kadang, kan gitu. Dikepruk aja kepalanya itu anjing, tapi tusuk aja, babi tusuk aja begitu, cincang-cincang. Ada itu manusianya, ada yang begitu kan itu. Itu Rasul melaknat begitu. Kemudian dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, sesungguhnya Rasul SAW bersabda, "La'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharadun." Semoga Allah melaknat orang yang membuat benda yang bernyawa dengan sengaja. Ya, mungkin patung begitu yang bernyawa.
patung kodok ya. Sekarang lagi tenar patung Pak ya, patung Raja Wali ya, patung biawak ya. Patung apa lagi Pak? Udah uangnya dikorupsi, aktivitasnya diharamkan. Kemudian hadis Jabir ya, dari Jabir ya, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mugilahu wa katibahu wa syahidihi wa qala hum sawa'un. Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang menuliskannya, dan dua orang yang menjadi saksi. Dia bersabda, wa qala hum sawa'un. Mereka semuanya sama. Ini pas banget nih hadis ini sama majelis ini nih. Ini kan. Jadi yang pelaku riba itu nggak cuman yang ngasih riba kan gitu. Akilar riba gitu kan. Orang yang memberi riba, gitu. Pemakan riba, gitu kan. Wa mukilahu, gitu kan. Orang yang memakan riba dan orang yang memberi riba gitu. Wakatibahu, dan orang yang mencatat, menulis, wasahidi, dan dua orang yang menjadi saksi. Semuanya sama dosanya kan begitu. Jadi bukan kita yang melaknat riba, pelaku riba, bukan, tapi Rasulullah melaknatnya begitu. Ya kita ini hanya mengikuti ajaran Rasulullah itu. Terus kagak berasa nih Pak, aku mulai jam 6.20 lah ya. Jadi, ya begitu Pak Takum ya. Baik, Pak Sukron. Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ditanyakan terkait tema pagi hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedi, Ustaz. Oh ya. Mau tanya aja Ustaz. Jangan Pak Dedi. Terkait laknat melaknat ini. Jadi saya pernah dilaknat lah gitu ya, dilaknat, didoain orang dengan menyebut bahwa saya tidak ridho dengan keluarga Dedi Supriyadi gitu kan. Nah, ini yang ngomong ini bukan satu orang gitu ya. Dan itu mitranya anak saya gitu kan. Jadi kontrak kerjasamanya anak gitu ya, anak dan mantu gitu kan dengan para mitra. Nah sementara saya kan orang tuanya nih, nah gitu ya. Nah jadi mitra-mitra itu kecewa dengan anak saya, tapi yang dilaknat saya dan keluarga gitu. Nah ini sikap saya seperti apa Ustadz gitu? Makasih Ustadz. Iya. Jadi minta ke anak ya untuk minta maaf ke mitra-mitranya itu. Untuk minta maaf, terlepas mereka tidak memaafkan itu urusan lain begitu. Dan ketika orang itu melaknat pada orang yang tidak ada urusannya, itu nggak akan nyampe, gitu kan? Gitu. Yang apa? Yang berbuat salah siapa, yang dilaknat siapa kan begitu. Ya Allah kan maha tahu urusannya, gitu kan? Gitu. Makanya kita sebagai orang tua, ketika ada melihat sebuah kemaksiatan, itu ada celah dalam keluarga kita, ya kita segera untuk apa? Membenahi tadi itu, kan itu kan? Gitu. Kita minta ke anak-anak kita itu yang bermuamalah itu untuk ya menyelesaikan gitu, dan tidak meminta maaf gitu, minta maaf agar tidak terulang kembali. Jadi begitu. Dan walaupun Bapak kenal sama yang partnernya itu, ya Bapak bisa minta apa namanya Ya. itu
Ya nggak bicara kenal ke kan saya. mereka. Kalau kenal kan begitu. Kalau Iya. begitu. Baik. Ya Ustaz, nanti sampai saya konfirmasikan ke anak ya biar dia minta maaf, membereskan kewajiban-kewajibannya barangkali saja. Satu Iya, lagi Ustaz, mangga. boleh ya. Eh, Dan pada saat anak saya nikah gitu ya, waktu itu datang utusan ke saya malam harinya, besok mau di akad nikah gitu ya, mau di rapalan besoknya, malamnya datang ke saya gitu kan, utusan bahwa yang menikahkan itu bukan orang tuanya. Nah, dengan alasan orang tuanya tidak tahu pasti alamat tempat tinggalnya, hanya tahu kotanya saja, yaitu di Cirebon, Ustaz. Nah, sekarang ini orang tuanya sudah ketemu, Ustaz nih. Sudah ketemu gitu ya. Apakah harus, oh gitu kan jadinya saya nerima dengan alasan itu dan memakai eh, Wali wali hakim. hakim saja. Nah, sekarang ini kemarin saya ngobrol dengan anak itu, mereka siap untuk dirapalan lagi sama orang tuanya yang sesungguhnya gitu. Apakah perlu dirapalan lagi atau hanya minta ridho orang tuanya itu, Ustaz? Orang tua Ya, perempuan. ya karena akad itu terjadi dan memang itu ketidaktahuan kita sehingga kita menggunakan wali hakim sudah sah, sudah sah dan itu nggak usah akad ulang kalau menurut saya karena memang benar-benar kita nggak tahu kalau di mana keberadaan itu makanya ke depan itu kan bisa dijadiin ibro ya buat kita. Kalau orang tuanya nggak ada ya mungkin dia punya adik laki-laki atau kakak berlaki-laki. Kan? Kalau nggak juga nggak punya anak, nggak punya saudara, ya bisa pamannya, kan begitu. Jadi wali itu nggak harus orang tuanya, mutlak, kan begitu. Ya, kan pasti punya saudara, uaknya atau pamannya, kan begitu. Depannya, kan Nah, begitu. ini Ustaz itu kan pihak perempuan ya. Artinya tidak ada dari pihak bapaknya gitu, Ustaz. Gimana? Jadi pada saat nikah itu kan di kampung istrinya ya. Jadi tidak ada pihak dari bapaknya. Oh, pamannya nggak ada, Nggak ada, Ustaz. pamannya nggak ada, uaknya nggak ada. Adiknya punya adik laki-laki nggak? Gimana, Ustaz? Kakeknya. Adik laki-laki ada. Ya, harus adiknya itu jadi wali. Kalau udah balik ya, Waktu itu mungkin masih SMP Ustaz ya. ya kalau udah balik Itu ya. bisa. Tapi kan itu udah Kan terlanjur pakai wali bisa hakim saja. diwakilkan ke Oh, ini bisa juga Ustaz ya. penghulu bisa, tapi lebih lebih abdolnya itu ke walinya kan begitu ini ya Betul. begitu. Ya tapi kalau emang kondisinya emang seperti itu ya nggak usah. Tentu saya nggak usah nikah ulang karena udah diwakilkan oleh wali hakim gitu. Oh iya, oke. Baik Ustaz. Syukran Ustaz atas ya. Ya. Tuan Pak Dedi, pertanyaannya. Wah, ya. Ya, sama-sama Ustaz. Baik, yang lainnya monggo dipersilakan Bapak Ibu sekalian berkaitan pagi hari ini ataupun di luar juga bolehlah. Monggo Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan dan kita semua bisa paham apa yang Bapak Ustadz tadi sampaikan kepada kita, sehingga kita semua dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Jauhi permusuhan, perbanyaklah persaudaraan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari saja kita tutup kajian pagi hari ini. Kita bacakan hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa kafaratul majlis. Subhanallah. 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 Dari kami berdua, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Usikum wa nafsi bittaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.